لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ عبد الرزاق حفظه تعالى: وما زال حديثنا نتحدث عن حقوق الرجال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه أحمد. فأفضل الجيران عند الله وأعلاهم شأنا خيرهم لجيرانه، أي أكثرهم نفعا وإحسانا وصلة لهم وتعهدا وقياما بالحقوق. وهذا فيه الدعوة إلى العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا كان محسنا لجيرانه قائما بحقوقهم موصلا النفع إليهم غير مؤذ لهم، ثم كان جيرانه دونه في ذلك أو على النقيض من ذلك، فهو خيرهم عند الله، وكفاه شرفا وفضلا ونبلا أن يفوز بهذه الخيرية وأن ينال هذه المنزلة العالية. Baik, berkata penulis Ahadithul Akhlaq, yaitu Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teman adalah yang terbaik dengan temannya di sisi Allah. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik dengan teman-temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik dengan tetangganya. Maka berdasarkan hadis ini, sebaik-baik tetangga di sisi Allah dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah yang terbaik dengan tetangganya, yakni yang paling banyak memberikan manfaat dan kebaikan dan menyambung hubungan kebaikan, ya, mengunjunginya atau menyapanya atau mengucapkan salam, atau yang senantiasa dengan rutin melaksanakan hak-hak tetangga. Maka di dalam hadis ini juga terkandung dakwah, ajakan agar kita memperhatikan hak-hak tetangga dalam rangka mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang hamba jika dia berbuat baik dengan tetangganya, melaksanakan hak-hak tetangga dan memberikan manfaat kepada tetangga dan tidak menyakiti tetangga, adapun kemudian tetangganya itu di bawahnya dalam hal kebaikan, bahkan ada yang memusuhinya, maka yang berbuat baik sama tetangga tadi itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Cukuplah kemuliaan dan kelebihan dan keindahan apabila dia mendapatkan kebaikan ini dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk berbuat baik sama tetangga, baik dengan ucapan atau dengan hadiah atau dengan mengucapkan salam atau yang semisal. Lanjut. Qala hafizahullah ta'ala: wa fi hadha tasfiyatan lil jari
المحسن لجيرانه حتى وإن أساءوا إليه لأنه بإحسانه إليهم وقيامه بحقوقهم بطلب ثواب ذلك من الله لا منهم ويصلهم لأجله سبحانه يريد الجزاء والشكور منه سبحانه وتعالى. Nah, ini juga terkandung di dalamnya hiburan bagi seorang tetangga yang baik terhadap tetangga-tetangganya jika tetangga-tetangganya itu berbuat sebaliknya, memusuhinya. Sebab dengan berbuat baik sama tetangga dan melaksanakan hak tetangga dengan niat untuk mencari pahala di sisi Allah, bukan mengharapkan balasan dari para tetangganya, dia menyambung hubungan baik dengan tetangga karena Allah, itu mengharapkan balasan dari Allah saja dan ganjaran di sisinya dan ridhonya, jelas itu merupakan amalan yang bagus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. وفيه التنبيه إلى أهمية تعلم المسلم عموم حقوق الجيران المبنية في السنة والمحافظة عليها وتطبيقها ليكون بذلك خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى فإنه إذا كان يجهلها كيف يقوم بها وهو لا يدري ما هي ففاقد الشيء لا يعطيه. Sahih. Di dalam hadis ini juga terkandung tambahan faedah ya. Pentingnya kita itu seorang muslim belajar ilmu syar'i yang berkaitan dengan hak-hak tetangga yang dijelaskan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengamalkannya dan mempraktekannya dan menjaganya supaya dia menjadi tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau jika dia tidak tahu bagaimana dia harus berbuat dengan tetangganya, tidak tahu, jelas dia tidak akan bisa beramal. Sebab seseorang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak akan bisa memberi apa-apa. Berarti barang siapa yang punya ilmu, dia akan bisa mengamalkannya. Seorang yang tidak tahu ilmu, dia tidak akan bisa beramal. Maka di sini menunjukkan pentingnya ilmu ya jemaah. Ini bukan hanya dalam masalah hak-hak tetangga, ini dalam segala hal, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Lanjut. وإذا كان خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره فمفهوم المخالفة يدل على أن شر الجيران عند الله شرهم لجيرانه بأن يكون مؤذيا لهم مسيئا إليهم لا يأمنون بوائقه وشره. Nah, berarti jika tetangga yang terbaik itu adalah tetangga yang paling baik dengan tetangganya, ya berarti mafhum mukhalafah itu pemahaman terbaliknya adalah menunjukkan bahwa tetangga yang paling buruk di sisi Allah adalah yang paling buruk dengan tetangganya, yang suka menyakiti tetangganya, ya, dengan lisan, dengan perbuatan, ya, tetangganya tidak aman dari gangguannya dan keburukannya. Sudah tidak berbuat baik malah menyakiti. Nah, ini tetangga yang paling buruk dah. Ya, makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari tetangga yang jahat. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat yang kita tinggal di situ. Ya. Jadi kalau kita misalnya sudah beli rumah gitu ya Pak, atau ngontrak dalam waktu yang lama, ternyata tetangganya itu jahat, menyakiti dengan nyetel musik, mau nganter ya, ya, seolah semua tetangganya itu senang musik, atau dia misalnya na'udzubillah min dzalik, menyakiti dengan melempari kotoran misalnya,
Seperti ada kejadian itu, ya sampai ditangkap polisi itu tetangga yang seperti itu. Ya Allah, nasallallahu alaihi. Makanya kita kalau mau beli rumah atau ngontrak atau ngekos, itu lihat dulu tetangganya. Al-jar qabla ad-dar. Lihat tetangga sebelum membeli rumah atau kos atau ngontrak. Tetangga yang terbaik adalah masjid. Masjid sunnah yang disampaikan, diajarkan di situ sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ditegakkan amalan sunnah di masjid itu Allah tetangga yang baik. Ya. Kemudian lihat juga kanan kirinya. Ya, biasanya sih kalau dekat masjid itu biasanya muslimun biasanya. Thayyibun baik. Gitu. Tapi kalau masjidnya itu ribut aja, nyetel qasidahan bentino, waduh terganggu ya kawan. Ya, karena ada itu masjid yang bising sekali. Antara adzan dan qomat, puji-pujian, bawanter lagi. Bising, malah kita nggak bisa khusyuk sholat. Mau menjelang salat witir sebelum adzan subuh, ribut lagi, bawanter pakai mikir. Nah ini karena tetangganya masjidnya tidak mengamalkan sunnah. Maka tetangga itu penting ya kawan. Iya. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah tetangga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. وقوله صلى الله عليه وسلم خيرهم لجاره أي تشمل كل أبواب الخير وهي كثيرة كالمبادرة بالسلام وطلاقة الوجه وحسن المقابلة وطيب المعاشرة والصلة بالطعام والهدية والزيارة والسؤال إلى غير ذلك من معاني الخير ومجالات البر. Nah, kalimat khair di sini, jadi tetangga yang terbaik adalah tetangga yang paling baik dengan tetangga-tetangganya. Ini kalimat khair di sini meliputi semua pintu kebaikan. Dan itu banyak, seperti mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya kalau dia duluan mengucapkan salam ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian wajah yang berseri-seri, ya ramah, senyum ya kan. Atau bagus di dalam ketika bertemu itu menyenangkan, menanyakan kabar, kaifahaluk, apa kabar, terus mendoakan, barakallahu fiik, apa yang bisa saya bantu tetanggaku, gitu ya, itu ya kawan. Kemudian bagus dalam pergaulan, ya, atau memberi dia makanan. Sesekali dikasih makanan. Jadi kalau misalnya masak gulai atau marok, nah kuahnya agak banyak, ya tentunya ya dikasih daging lah, mau sampai kuat toh ya kan. Tetangganya dikasih marok sama dagingnya gitu ya kan. Allah seneng. Ya tergantung juga, ada sebagian tetangga nggak suka kambing. Tanya dulu, ini suka apa? Kambing apa ayam apa? Oh ya sudah ayam, ternyata dia nggak suka kambing. Ya udah kasih ayam, sop ayam, begitulah. Atau ayam laos. Pokoknya dimasak terus diberikan kepada dia. Ya akhir sedikit ya akhir buat antum. Wah sewenang tetangga itu ya kok dikasih ayam laos itu ya kok. Sing suwir-suwire wena itu gurih itu ya kok. Kemudian hadiah, kasih hadiah. Apa aja deh hadiah. Minimal ya kunci itu, gantungan kunci itu lah kok. Iku sewenang mau gitu. Atau berkunjung ke rumahnya sesekali, menanyakan kabarnya, bersoal, menanyakan kondisinya, dan yang lainnya dari semua makna kebaikan untuk tetangganya. Ya, itu semua termasuk. Lanjut.
عن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء رواه ابن حبان وصححه الألباني. Lanjut. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء رواه البخاري في الأدب المفرد. Lanjut. لا ريب أن من نعم الدنيا وسعادة العبد فيها أن يكرم بالجار الصالح أي الجيران الصالحين لأنه يستفيد من صلاحهم ويكونون قدوة له ولولده في الخير وعونا له على الطاعة والصلاة ويأمن بوائقهم ووصول الأذى من جهتهم فهم غنيمة ونعمة عظيمة حتى إن بعض العصاة يفرح بالجار الصالح ويسعد به ما لا يسعد بالجار الذي هو نظيره في العصيان لعلمه بأنه مأمون الجار. Kemudian di sini dibawakan hadis yang Masya Allah ini bagus sekali untuk dikaji ya. Ya, secara khusus temanya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal merupakan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia, bahkan sampai ke akhirat nantinya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, istri yang salihah. Istri yang salihah. Istri yang salihah itu bagaimana ya, kawan? Diterangkan dalam hadits lain, yaitu allati tasurruhu idza alladhi nazarta ilaiha sarratka. Yaitu jika kau pandang dia menyenangkan. Jika kau pandang dia menyenangkan. Menyenangkan apanya? Ya apa aja. Ada 3 kata ulama pensyarah hadis itu, yaitu penampilannya. Ya, karena laki-laki kan beda-beda. Kalau orang Badui senengannya ke baju-baju yang tebal-tebal misalnya, ya kan? Kalau di kota kayaknya orang-orang kota senengannya sing tipis-tipis misalnya. Ya suruh belikan antum baju yang tipis-tipis, misalnya begitu. Ya. Yang kedua dari sisi akhlaknya menyenangkan suaminya. Kemudian juga dari sisi ibadahnya. Ya, kalau penampilan itu ada 2, ada pakaian juga fisiknya. Pokoknya kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan. Kemudian فَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ نَفْسَهَا وَمَالِكَ. Jika suaminya pergi, maksudnya tidak ada di rumah, sedang bekerja atau apa, maka dia menjaga dirinya dari selingkuh dan menjaga harta suaminya atau menjaga kehormatan suami. Itulah wanita yang salehah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan, idza salatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita itu salat 5 waktu, ya di awal waktu tentunya, dengan terpenuhi syarat sahnya dan tumanin, rukun-rukunnya dan kewajibannya dan sunnah. Kemudian wasamat syahraha, dia puasa Ramadan. Ya. Kemudian wa ta'at ba'laha, taat kepada suaminya. Taat di sini dalam hal yang ma'ruf. Ya. Bahkan sebelum disuruh dia sudah tahu apa kesukaan suami. Baik yang menyangkut makanan atau apa saja, ya. Maka dia menyediakan untuk suaminya. Kemudian idza salatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyati abwabil jannati sya'at. Jika wanita itu salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian dia taat sama suaminya dalam hal yang ma'ruf, ya, maka dipersilakan dia akan masuk surga pada hari kiamat dari 8 pintu surga yang dia mau. Silakan pilih. Masya Allah.
Ini wanita salihah. Salat berarti dia melaksanakan hak Allah. Ya, taat pada suami berarti melaksanakan hak manusia, ini suaminya. Taat. Sebaliknya, jadi kalau dia dipandang gak menyenangkan, baik akhlaknya, ya, terutama akhlaknya, kemudian apalagi ibadahnya bolong-bolong, waktunya sholat main tiktokan, ya, gak sholat dia, wah sini gak soleha ini akhi. Yang seharusnya suaminya lapar makan siang ya, dia sonjo nang tonggone nang konjone. Di masakan nih, gak ada masakan. Kok kon tuku dewi, ya Allah ini gimana coba ya? Allah musta'an. Nah ya, itu merupakan kebahagiaan hidup adalah wanita salihah. Dan dalam sebuah riwayat, wanita yang salihah, dia akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah, membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Ini ciri wanita salihah. Baik. Kemudian yang kedua, yaitu apa tadi? Tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Jelas ya akhi, kalau tempat tinggal yang luas, masya Allah tanahnya luas, bangunannya juga luas, ya kan? Itu jelas lebih zen daripada tanahnya sempit, bangunannya sempit. Jelas yang lebih luas satu kan, jelas itu sudah, ya. Karena lebih lapang, apalagi tempat fitness, masya Allah ada tempat, laki-laki kan senang kok deh, ada tempat untuk sholat, ada tempat untuk perpustakaan, ada tamannya, masya Allah ada sungainya juga di bawah situ, wah zen. Ya kalau nggak dapat di dunia di surga lah ya kawan. Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali di akhirat. Kalau di dunia nggak dapat, insya Allah di surga dapat. Jauh lebih baik. Isbir sabra sa'ah. Sabarlah di dunia, sebentar kok di dunia. Kemudian termasuk kebahagiaan di dunia, tetangga yang baik. Jelas ini ya kawan. Nah ini dibahas karena berkaitan dengan bab, yaitu memiliki tetangga yang saleh. Karena bisa mengambil manfaat dari kesalehan mereka dan ilmunya mereka. Itu ya jemaah. Apalagi di situ ada masjid, sunnah diajarkan, Quran dan sunnah. Wallah nikmat. Gak jauh-jauh. Kalau mau kajian pada maghrib, pada subuh, tinggal jalan kaki aja. Ya Pak. Amin. Wallah tinggal jalan kaki aja sudah. Alhamdulillah nikmat. Wallah nikmat. Diajarkan di masjid itu kajian tauhid, iman, ibadah, akhlak. Kemudian ya, bahkan tetangga itu menjadi teladan buat dia dan untuk anak-anaknya dalam kebaikan. Dan tetangga yang baik, yang saleh dan berilmu itu menolong yang lainnya, sesama tetangga ya, untuk taat dan melaksanakan amal saleh. Dan jelas kalau tetangga itu berakhlak baik, maka tetangga yang lainnya itu aman dari gangguannya, iya kan? Dan keburukannya. Wallah itu nikmat besar dari Allah. Jadi salah satu nikmat ya kawan, nikmat itu bukan hanya fulus. Salah satu nikmat besar itu diberi oleh Allah tetangga yang saleh, dekat dengan masjid sunnah. Wallah nikmat itu. Wallah nikmat. Dan sekarang ada rumah mahal, tidak ada masjid. Ya apa coba? Jadi kalau mau ke masjid jauh, lebih baik perumahan yang ada masjidnya, apalagi masjid sunnah. Alhamdulillah. Gitu ya jemaah. Bahkan sebagian orang yang maksiat itu senang dengan memiliki tetangga yang saleh dan dia gembira. Bahkan lebih senang dia daripada memiliki tetangga yang sesifat dengan dia. Ya, sama-sama peminum misalnya tetanggaan, ya gak tambah bagus, tambah rusak, garu-garuan, tambah overdosis nantinya.
Tapi kalau bertetangga dengan ulama, masya Allah, tenang. Terus mendengarkan nasihatnya, manfaat. Satu kalimat yang dia dengar dari tetangganya yang memberikan nasihat itu menjadi sebab kebahagiaan dia dunia akhir. Lanjut. قال حفظه الله تعالى وجار السوء من النكد العظيم في الدنيا والشقاوة خاصة في المكان الذي يستوطن فيه المرء كان يبني بيتا ويتعب في بنائه ويبذل فيه نفيس ماله ثم يفاجئ بجار سوء أو جيران سوء فلا يسعد في بيته ولا يرتاح فيه ولا يطمئن على ولده وأهله وماله. Jelas. وهذا مما يتعوذ بالله منه. Sahih. Sebaliknya tetangga yang buruk, ya, akhlaknya, perangainya, suka mengganggu tetangga, ini menjadi sebab kesedihan, menjadi sebab ketidakbahagiaan. Ya, seorang sudah capek-capek bangun rumah, tingkat dan lain sebagainya, ya, banyak dana yang dikeluarkan, ternyata tetangganya buruk, sehingga tidak bahagia, karena terganggu dia dan anak-anaknya dan istrinya, terganggu dengan senengannya main band, jeduk, ganggu orang tidur, diingatkan marah, aduh. Tadi belum selesai ya kawan. Di antara kebahagiaan itu adalah kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Itu salah satu kebahagiaan. Jadi ada 4 sebab kebahagiaan. Itu istri yang salehah, kemudian rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman ini jelas sebab kebahagiaan. Sebab misalnya anaknya limo cilik-cilik, gak punya kendaraan mobil, akhirnya naik sepeda motor. Naik sepeda motor loh, bahaya loh. Kalau ibu-ibu itu bawa anaknya 5 itu naik motor, itu ada yang jatuh sampai 3 anaknya meninggal. Maka kendaraan ini penting ya zaman sekarang. Iya. Baik. Kemudian sebaliknya ada 4 termasuk syakawa. Syakawa itu bahasa yang pas itu ya, bahasa Jawa ngenes. Karena lawan daripada kebahagiaan, yaitu yang pertama tetangga yang buruk. Tetangga depan senengannya main band, tetangga sebelah kanan senengannya ganggu dengan nyiramkan kencing dan kotoran. Sebelah kiri memelihara anjing, bolak-balik kuku, ya kan? Tetangga belakang apa mana? Bengkel katanya. Bolak-balik itu belayer gasing. Waduh, gak so turu dah itu dah. Allah musta'an. Makanya kita kalau mau cari rumah ya kan, jangan hanya tergoda dengan harga murah, dijual murah 50 juta. Ya kan? Spesifikasi luas tanah 100, luas bangunan 75. Kok murah itu? Jangan terburu-buru dulu, cek dulu. Ya, setelah dicek, ternyata depannya itu jurang. Kemudian sebelah kanan itu sering banjir. Terus sebelah kiri, tetangga yang buruk. Belakangnya itu senengannya main band. Wah, gak karu-karuan sudah. Terus di komplek pelacuran. Waduh. Aduh, sudah loro kabeh. Jadi jangan tergiur dengan harga, tapi lihat dulu tetangganya. Allah ini penting ya kawan. Al-jar qabla dar. Lihat tetangga sebelum membeli rumah atau tinggal ngontrak di situ. Mana dalilnya ya? Dalilnya itu doanya istrinya Firaun. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, ini sesaat sebelum dibunuh sama suaminya Asia sama Firaun, dia berdoa, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah
di surga. Kata Ibnu Qayyim, betapa pinternya ini Asia, istrinya Firaun. Dia menyebut tetangganya dulu siapa? Allah. Di sisi Allah berarti yang surga tertinggi itu Firdaus. Kan semakin dekat sama Allah kan Firdaus. Kemudian rumah di surga. Tetangganya dulu disebut itu Allah. Setelah itu dia dibunuh sama suaminya. Sebenarnya menurut penjelasan ahli sejarah, jadi kan waktu itu istrinya Fir'aun ini muslimah. Asia, bayangkan di dalam istana itu suaminya itu kafir, sedangkan istrinya muslimah. Ketahuan sama suaminya. Akhirnya dia dihukum dengan cara diikat tangan dan kakinya. Disuruh tobat, maksudnya disuruh murtad maksudnya sama Fir'aun. Kemudian tidak mau dia, tetap muslimah. Akhirnya dihadirkan batu gede. Kalau kamu nggak mau keluar dari agamamu itu, saya remukkan kepalamu dengan batu ini. Tetap dia nggak mau. Nah, dia berdoa sama Allah. Itu doa tadi itu. Kemudian batu itu dijatuhkan, dilemparkan begitu. Sebelum mengenai wajahnya, Allah sudah wafatkan dia. Sehingga kalau sudah meninggalkan tidak sakit lagi. Itulah rahmat Allah buat istrinya Fir'aun. Lanjut ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwadhu billahi min jari as-su' fi daril muqam fa innal jara al-badi muhawwalan 'anka rawahu an-Nasa'i. Fajaru as-su'i fi daril muqamati syarruhu da'imun wa nakaduhu mustamirrun. Wa amma jaru su'i fi safari aw al-manazil al-muaqqatah su'uhu la yata'adda sa'at aw ayyam thumma yatahawwal. Ya. Ada sebuah hadis sahih semua ini. Yaitu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari tetangga yang jahat di tempat tinggal yang kalian tidak akan pindah-pindah kecuali mati. Pindah alam sudah, ke alam kubur. Sebab tetangga Badui itu berpindah, nomaden dia. Ya. Jadi tetangga yang jahat di tempat tinggal yang kita nggak pindah-pindah, wah ini kejahatannya terus menerus. Pagi, siang, malam nyetel dangdut, apa nggak pusing kepala kita ya? Apalagi speakernya itu diletakkan di luar. Di arah nonang gini rumah orang itu Muslim itu. Waduh ya sumpah kayak apa? Tidak bisa sholat di rumah, tidak bisa sholat sunat di rumah, tidak bisa baca Quran, nggak tenang tidur, kayak kondangan terus bentino, ya. Sehingga dia terus menerus tersakiti. Adapun tetangga dalam perjalanan atau di tempat yang sementara kita tinggal, itu di hotel misalnya, keburukan tetangga sebelah yang tinggal di kamar sebelah itu ya 24 jam. Tergantung ya, kalau dia nginepnya semalam ya berarti hitungannya 24 jam. Nah, kalau lebih dari 2 malam ya hitung aja sudah. Tapi setelah itu dia pergi atau kita yang pergi pindah kamar karena berisik, ribut ya di kamar sebelah itu. Maka kita bilang sama resepsionis, pindah kamar, boleh enggak? Nambah katanya, ya sudah nambah sedikit apa-apa dah. Yang penting bisa tidur, bisa nyaman, bisa istirahat. Begitu aja maksudnya. Karena ada juga tetangga itu, orang yang nginep di hotel itu bermacam-macam. Kadang dia melakukan maksiat, ya berjamaah di situ di kamar sebelah itu, kan repot jadinya. Begitu. Rasulullah SAW. Berarti apa yang kita ucapkan di sini? Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah. Begitulah. Ya kawan. Dalam riwayat ada tambahan tak marbutah. Fa inna jarul badiyati yatahawwal.
Itu bahasa Arabnya. Coba ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika min jaris su fi daril muqamah fa inna jaral badiyati yatahawwal. Ya, bahasa Indonesianya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal yang terus menerus. Sebab tetangga yang buruk kalau di dalam perjalanan itu dia akan berpindah atau kita yang pindah. Di sini salah satu bentuk isti'adzah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keburukan. Di antaranya keburukan tetangga. Ya ikhwan, keburukan itu banyak. Lebih dari 100 ya ikhwan. Iya. Rasulullah berlindung dari lebih dari 100 keburukan. Baik secara global maupun rinci. Itu di dalam kitab Sunan Nasa'i, di kitab Al-Isti'adzah. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut muttafaqun alaihi. Wa Nabi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه وفي رواية فليكرم ضيفه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله الذي هو المقصود المعبود الملتجئ إليه سبحانه وذكر الإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقاة ثواب الأعمال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya. Kemudian dibawakan di sini hadis masyhur ya kawan, sahih riwayat Bukhari Muslim, bahkan muttafaqun alaih, yaitu bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, itu beriman dengan balasan pada hari akhir, maka adalah dia jangan menyakiti tetangganya. Dalam riwayat di bawahnya adalah dia berbuat baik sama tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengharapkan balasan ganjaran kebaikan di hari akhir ya dari Allah, adalah dia memuliakan tamunya. Itu dengan menyediakan apalah minuman yang dia suka ya. Maka ditawari dulu mau minum teh apa kopi apa air putih. Ya kan manusia kan beda-beda ya kawan. Ada dia bilang ya sudah aku mau minum teh tapi nggak pakai gula karena dia takut macam-macam kena gula. Zaman sekarang kan gula itu katanya berbahaya ya kawan. Kalau banyak-banyak maksudnya. Ya, ini kalau sedikit aja nggak apa-apa lah insya Allah ya kawan. Ya, Tayyib. Kemudian menghormati tamu dengan cara lemah lembut, nanyakan kabarnya, ya kan? Seperti itu. Menjamunya, kasih makan juga kalau ada. Walaupun itu cuma nasi sama telur dadar, enak loh ibu. Sama saus tomat. Murah kan? Murah lah. Gak mahal itu, tapi zen itu. Apalagi kalau dia lapar ya kan. Yang muskilah dijak ngomong 1 jam padahal dia wis kaliren lapar loh, dijak ngomong sampai 1 jam. Gak disediakan makan wala minum walaupun sedikit ya dia sediakan. Ini berarti bakhil nih. Ya, medhit jare wong malam. Iya, dilihat tamunya pucet kan, lapar loh. Gak disediakan wala makan wala syai. Tapi dijak ngomong terus 1 jam. Ya Allah, untungnya gak pingsan deh gue ya. Kalau apalagi itu pas makan jadwal makan siang. Saya ba'da dhuhur itu kan orang lapar itu kan. Maka yang terbaik menghormati tamu itu sediakan makan dulu, makan siang. Itu yang terbaik. Ya. Dan minumnya apa minumnya? Sediakan minum dari. Setelah kenyang, hilang dahaganya,
senyum dia. Baru iso guyu, mah enggak iso guyu ya, oleh lapar. Nah, baru dijak ngomong setelah senyum karena makan enak deh, ya kan? Mau tambah lagi ya, sudah, ya sudah. Kalau dia sudah nggak mau tambah ya sudah, jangan dipaksa ya, kawan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kedatangan tamu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya, yang menjelma menjadi manusia tampan, itu sediakan kambing guling, masakan kambing. Masya Allah. Tapi nggak dimakan sama tamunya itu. Ya, barulah dia ngaku bahwa kami ini utusan dari Allah, malaikat, ya, untuk mengazab kaum Lot. Wah, itu sudah. Sama sekali nggak dimakan itu. Ya memang malaikat kan tidak makan makanan kayak kita orang. Tidak tahu ya. Allah alam. Ya, kenapa tidak makan itu? Mungkin tidak ada nafsu dengan makanan. Allah alam bisawab. Nantilah kita cek lagi bagaimana. Apakah malaikat itu di langit itu makan atau tidak? Wallahu alam. Hidangan itu penting ya, walaupun sederhana. Kalau kambing guling kan piro ya, 3 jutaan ya, kawan. Ya kan? Kalau ini telur dadar, enak loh itu. Bagi orang yang lapar itu paling enak dah. Sama nasi tentunya ya, kawan. Itu minimal seperti itu ya, kawan. Kalau nggak ada ya Indomie lah apa itu ya, masakan Indomie goreng semua enak itu. Ngeluwe segala macam enak ya, kawan. Itulah cara menghormati tamu ya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Jika tidak bisa, sebaiknya diam. Iya. Berkata yang baik itu seperti baca Quran, tilawat, doa, istighfar, 2 kalimat syahadat, atau nasihat. Ya, cuma itu sudah. Kalau misalnya dia tidak bisa berbicara yang baik, mau berbicara yang maksiat, stop. Karena tidak ada pilihan bagi antum kecuali 2. Kalau nggak berbicara yang baik-baik saja, wa illa apa? Diam. Man samata najah, kata Rasulullah. Siapa yang diam, selamat dia. Ada saatnya, kawan, kita itu harus tahu kapan kita harus diam. Ya, misalnya nih ya, misalnya. Sudah ada fatwa dari ulama besar, senior, dulu dan sekarang. Itu Syekh bin Baz, bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, kemudian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan siapa lagi? Kemarin yang terbaru Badr Al-Utaibi. Rata-rata ulama senior mengatakan boleh nyoblos di pilpres. Boleh. Tiba-tiba muncul ada bahasa Arab udah belum bisa, marah-marah. Loh ya akhi, ini masalah fikih, ini bukan masalah akidah ini. Ini masalah fikih. Dan antum lebih baik diam kalau nggak tahu. Disinilah pentingnya diam. Jangan menentang kibar ulama. Lah kita ini siapa coba menentang kibar ulama? Ulama senior. Asal diam kita. Kalau sudah ada fatwa, ayo dah diam. Pilih yang terbaik di antara yang ada. Yang untuk maslahat buat Islam dan kaum muslim. Adapun yang lainnya yang levelnya masih kecamatan, ya, sebaiknya diam aja. Ini levelnya dari dunia. Semua orang dunia mengakui ilmunya ulama senior ini. Kalau yang levelnya masih kelurahan, turun lagi sudah. Maka sebaiknya diam sudah. Jangan mengkritik ulama senior lah. Apalagi itu mayoritas. Ya, lebih baik kita diam. Jangan ditabrak, diadu domba dengan ustadz-ustadz di Indonesia. Jangan. Ya, lebih baik kita ngikuti kibar ulama. Aman dah. Itu sudah. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan iman pada Allah di sini. Kenapa? Barang siapa beriman kepada Allah, ya karena Allah yang dituju dalam setiap ibadah, termasuk di situ ada
menghormati tetangga, itu kan karena Allah semuanya, itu ibadah. Menghormati tamu juga, double ya kawan. Begitu pula beriman dengan hari akhir, karena di situ ada balasan. Jadi seorang ketika melakukan ini semua mengharapkan balasan di sisi Allah pada hari kiamat. Ketika berjumpa dengan Allah, itu diberikan ganjaran yang besar dan diampuni dosa-dosanya. Sebab setiap amalan walaupun seberat semut itu ada pahalanya. Apalagi yang lebih gede daripada semut. Amal ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal baik seberat semut, dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah dari amal saleh dari seorang muslim. Alhamdulillah. Apa ada pertanyaan ya jamaah? Kalau ada saya jawab ba'dal adzan. Kalau tidak ada saya tutup. Ya sudah. Kalau begitu adzan dulu ya, akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bis. Enak. Lagi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa mau tanya ya, kawan? Tadi ada yang mau tanya kan? Waalaikumsalam. Hah?
Contohnya apa? Oh, hajatan. Barakallahu fikum. Hajatan itu ada dua macam. Ada hajatan yang dibolehkan. Ada hajatan yang itu bid'ah, masuk kategori bid'ah. Yang dibolehkan misalnya walimahan. Tetangganya walimahan. Kita diundang. Maka datanglah pas acara ijab kabul. Karena kalau ijab kabul kan tidak ada lain-lain sudah. Habis ijab kabul kan pasti makan toh. Nah, habis makan pulang udah. Jangan pas acara resepsinya, waduh, resepsinya itu full dangdutan ya. Tapi kalau pas ijab kabul itu syar'i, datanglah. Habis itu makan nasi kuning dan lain sebagainya. Iya. Di antaranya juga yang dibolehkan oleh para ulama, tetangga kita itu bahagia karena apa saja ya bahagia. Karena misalnya mendapatkan rezeki yang halal atau apa saja, terus ngundang makan, datanglah. Misalnya dia baru beli rumah nih. Seneng dia halal rumahnya, ya sudah ngundang tetangga, kita diundang, datang gak apa-apa, makan-makan. Kadang-kadang dia gak ngundang kita tapi dia memberi makanan. Saya tanya, apa ini Pak? Oh ini kita karena gembira Pak, karena baru beli rumah katanya. Oh ya sudah, terima. Itu dalam bahasa fikihnya namanya makdubah. Makdubah itu seorang ngundang makan tetangganya atau sahibnya karena dia sedang gembira. Maka dia nyembelih kambing atau ngundang-ngundang makan orang. Itu boleh. Tapi kalau maksiat atau bid'ah, maka jangan datang. Iya. Kalau ditanya kenapa nggak datang? Afwan ya akhi, ana akan datang kalau undangannya syar'i. Kita harus terus terang aja. Tapi dengan cara yang baik menyampaikan. Iya, atau antum kan punya kesibukan toh? Afwan, ana punya kesibukan. Ya kesibukan kan banyak. Bisa dalam rumah atau di luar rumah. Kalau itu acara maksiat atau bid'ah, jangan datang kalau acara bid'ah. Begitu ya kawan. Saya kalau diundang acara bid'ah saya nggak datang. Akhirnya tetangga tahu bahwa saya tidak mungkin datang kalau acara bid'ah itu. Tahu sudah. Jadi nggak diundang lagi sudah. Nggak apa-apa. Jadi kalau diundang akikoh datanglah. Akikah. Apalagi saya disuruh ceramah sama tetangga itu sudah datang. Atau pas lagi mereka kumpul-kumpul bagi-bagi makanan ketika Idul Fitri. Kumpul mereka terus bagi-bagi makanan dan saya diminta untuk ngisi nasihat. Nah itu kesempatan itu. Kita sampaikan hak-hak tetangga. Gitu ya kawan. Iya. Ada lagi? Ya. Yang dari makanan, acara bid'ah. Terima aja terus kasihkan kepada kucing. Iya, gimana antum nggak datang tapi antum terima makanannya, maksudnya dimakan. Kasihkan yang atau manusia yang kelaparan, antum cari mana yang kelaparan nih. Itu boleh sama dia, karena emergency ya. Nggak ada makanan lagi dia. Antum mau kayak ini? Ini dari acara ini. Oh iya, saya udah lapar nggak tahan, udah kasihkan dia. Emergency buat dia. Ya kalau nggak ada yang lapar ya kasihkan kucing. Kucing itu senang sekali ayam itu. Allah musta'an. Ada lagi?
Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu